Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari Waalaikumsalam ini? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Jaya, sehat Pak Jaya. Alhamdulillah sama-sama. Mudah-mudahan kita sehat terus Bu ya. Uh, Kemudian Amin. ya mudah-mudahan kita selalu bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa Bu ya, dalam keadaan sehat. Amin. Eh, Amin. Ibu Hmm. ada keluangan waktu untuk saya sedikit ngobrol, diskusi. Ya mungkin nggak begitu serius ya, tapi memang untuk kemajuan kita juga di sekolah gitu. Maksud saya, kira-kira Ibu ada nggak bersedia gitu untuk nemenin saya ngobrol sebentar? Iya Pak, kebetulan saya juga udah lama nih gak ngobrol sama Pak Jaya. Pengen ada sesuatu yang didiskusikan. Oh iya, gitu ya Bu ya. Oke deh. Ya, Kalau begitu kita bisa nih Bu ya, untuk ya, kita ngobrol masalah di sekolah gitu. Mudah-mudahan ya. nanti saya eh, bisa dapat pencerahan dari Ibu atau kita bisa bertukar pikiran Bu ya. Betul. Eh, Ibu sekarang di kelas berapa ya? Di kelas 8 Pak. Oh di kelas 8. Eh, Selama ini di kelas 8 gimana rasanya Bu? Iya nih Pak, ada yang mau saya sharing dengan Bapak nih terkait dengan pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas ya Pak ya. Jadi dari awal masuk tahun ajaran baru nih Pak, kemarin saya mengadakan ulangan di akhir bab. Kemudian Iya Bu. setelah saya koreksi, ternyata masih ada beberapa anak. Masuk dengar ya Pak? Terdengar cuma tadi sebentar agak putus ya, nggak masalah deh Bu, diulang kembali tapi poinnya saya dengar gitu, dapat gitu. Oke, ya. Baik Pak, ini jadi terkait dengan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Jadi setelah kurang lebih 1 bulan berjalan KBM aktif, itu kemarin saya coba ngambil nilai Pak, nilai dari materi yang sudah selesai itu. Terus ternyata setelah saya koreksi kok ternyata ada beberapa anak yang nilainya itu masih kurang ya Pak ya. Jadi saya berpikir ini kenapa ya? Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya gitu. Itu Pak. Jadi dari hasil ulangan itu saya mendapati beberapa anak yang masih nilainya di bawah yang saya harapkan gitu Pak. Itu banyak Bu anaknya. Ya, kalau banyaknya sih dari satu kelas itu ya sekitar 5 sampai 7 orang lah Pak yang masih di bawah. 5 sampai Ada 7 orang ya. Ya sekitar ada berapa persen Bu ya? Jumlah kelas Ibu berapa ya? yang sekarang 26 Pak. Oh 26. Berarti kalau 5 orang hampir sekitar 25% Bu ya. Ya, Selain itu keluhannya apa lagi Bu? iya gini Selain Pak. Jadi nilai.
Kalau di kelas sekarang ini yang saya baca itu anak-anaknya itu kan memang lagi puber ya Pak ya. Nah, Hmm. jadi pembelajaran di kelas itu terkadang itu memang yang terlihat gitu anak-anak itu seperti seperti geng-gengan gitu Pak. Nah, saya dengan Hmm. ini gitu. Tetap aja ngumpulnya dengan itu gitu. Jadi kadang pembagian kelompok gitu juga maunya sama itu aja gitu. Nah, kadang ada juga Oh ketika gitu di ya. kelompoknya mereka masih tetap memilih dengan kelompok teman yang mereka senangi aja gitu Pak. Jadi kadang mereka yang itu geng-geng itu kan kadang mereka itu memang yang berisik di kelas aja gitu, mendominasi kelas gitu kan. Jadi kadang setelah dijelaskan itu ya yang suka berisik ya kelompok itu gitu dan terlihat di hasilnya Hmm. memang ketika ulangan ya nilai yang masih kurang adalah nilai dari yang anak-anak itu Pak gitu. Jadi sepertinya fokus mereka itu terganggu gitu. Itu yang saya baca dari evaluasi hasil ini apa ya ulangan yang saya ini gitu yang saya lakukan gitu. Jadi kayaknya salah satunya adalah itu gitu anak-anak itu fokusnya kurang kemudian ya itu tadi kayak ada terkotak-kotak sama saya maunya sama ini aja gitu saya cocoknya sama ini gitu jadi mereka mendominasi kelas untuk kadang membuat yang lain itu tidak fokus juga gitu Pak. Iya Bu ya. Padahal kan Itu. harapan saya kan ini materi awal gitu ya, awal maksudnya Hmm. masih sedikit lah gitu harapannya kan bisa menjangkau semuanya gitu. Iya iya. Ya kemudian kalau saya lihat mungkin masalah dari situ kali Bu ya. Masalahnya Iya, dari apa namanya yang tadi Ibu bilang pubertas pengaruhnya kali ya? iya bisa jadi itu Pak. Jadi kadang kayak keinginan mereka untuk tampil gitu ya. Kan ada kita bagi kalau Ikhwannya itu di depan gitu kan Pak. Jadi kalau Mhm. lagi pembelajaran itu yang itu suka pengen tebar pesona gitu loh Pak. Oh iya iya iya. Ya memang pas masanya Bu ya. Mm-mm. Eee, tapi ya mungkin Ibu kan udah bukan tahun ini aja ya, maksudnya bukan tahun ini aja, Ibu kan pegang kelas gitu kan, pegang kelas ke-8. Pastinya Ibu punya apa, punya rencana atau punya ide ya kan. Nah, ya coba bagaimana ya, Ibu, udah ke teman-teman udah tanya-tanya juga ini, masalah ini? Iya, Pak. Jadi kalau di yang kelas sekarang ini memang, permasalahan ini kan saya juga sempat, sedikit menyinggung sama teman-teman, guru yang lain gitu ya, Pak, ya. Apakah yang saya rasakan itu sama, yang saya alami sama dengan mereka gitu dan di sebagian besar memang merasakan ada, hal itu terjadi gitu, Pak. Jadi ya mungkin ada yang, salah satunya itu dia ini ya, memang jago gitu memang bisa di mata pelajaran yang lain gitu dan itu agak mending gitu tapi secara umum sih memang di kelompok itu yang memang ini Pak ya hampir keseluruhannya sama gitu di sebagian besar dari kelompok itu yang anak terpisah itu jadi nilainya memang ya masih belum mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan gitu Pak. Mhm. Eee, tadi, Ibu pendapat teman-teman gimana tuh? Pendapat teman. Nah tapi ada juga sih yang saya tanya ya pendapat teman-teman sih saya juga nanya beberapa yang memang kan tidak semuanya ya artinya ada juga yang guru lain yang berhasil gitu Mhm. Kak. Jadi dari targetnya itu tercapai gitu. Kan saya tanya gimana tuh strateginya gitu ngadepin anak yang seperti itu gitu kok bisa tercapai semuanya gitu. Terus kata yang guru itu memang dari segi strategi pembelajaran juga Pak gitu. Oh, Kalau tadi kan saya membacanya kan dari murid aja gitu ya. Saya iya belum iya iya. rasa sendiri gitu bagaimana Mhm. saya menyampaikannya barangkali saya memang yang belum belum sampai gitu ke anak-anak materi yang saya sampaikan gitu. Dan memang ada masukan seperti itu juga. Jadi ada yang dengan di proses pembelajaran itu
Bu guru itu menyajikan pembelajaran dengan bervariasi, Pak. Jadi mungkin variasi Hmm. yang saya lakukan baru sebatas menampilkan slide atau menayangkan video gitu ya. Iya, Tapi iya. itu ternyata belum belum mewadahi ya untuk Hmm. dapat memfasilitasi keragaman gaya belajar anak-anak gitu, Pak. Oh, iya, berat kalau teman Ibu, kalau teman yang lain atau teman kita tuh dia udah menerapkan ya dan kayaknya berhasil ya. Iya, Pak. Untuk iya, ya Ibu bertanya apa namanya coba diskusi gimana caranya, kemudian bisa nggak kira-kira kalau misalnya Ibu menerapkan juga seperti temen yang apa namanya yang diajak ngobrol tadi. Ya maksudnya teman-teman Harusnya sih kita. bisa ya, Pak ya. Ya, harusnya bisa, Pak. Karena Mhm, kan ini sama-sama penerapan di kelas gitu ya. Cuma mhm. mungkin saya belum menemukan strategi yang pas gitu, Pak. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara maksimal gitu, Pak. Untuk bisa Mmm, memfasilitasi anak sesuai dengan gaya belajarnya gitu. Dari yang kines, kemudian audio, iya, visual atau audio visual itu mungkin harusnya sih bisa ya, harusnya saya bisa iya, gitu. Cuma mungkin ya belum belum nemu strategi jitunya aja, Pak, gitu. Jadi saya masih harus terus mencari informasi, terus belajar gitu agar inovasi pembelajaran saya lebih bervariatif gitu, Pak. Kayaknya sih gitu. Jadi kalau lihat dari satu sisi mungkin anaknya yang lagi senangnya tebar pesona, senang tampil mhm, gitu, berarti kan geraknya tuh lebih banyak gitu ya, Pak, ya. iya, 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 Saya itu juga harus memahami mereka gitu di mhm, era mereka, di zaman mereka sekarang, di masanya mereka sekarang yang lagi di usia segitu itu bagaimana gitu. Harusnya saya juga bisa memvariasikan pembelajaran agar mereka juga bisa menerima gitu, Pak. iya, Bu, ya. Ya memang gimana ya, Bu, ya, ya itu kan jadi problem kita bukan hanya Ibu ya, problem sekolah gitu kan, problem sekolah. Mudah-mudahan problem ini bisa apa, lambat tahun atau besok atau lusa bisa kita selesaikan, Bu, ya. Eee, ya tadi kan Ibu udah ada caranya tuh, teman-teman udah bicara seperti itu. Ya mungkin Ibu barangkali bisa kali ya kita tinggal apa, mungkin waktu ya. Tapi di kelas Ibu cukup waktu untuk pembagian waktu pembelajaran? Untuk selama ini untuk waktu bagaimana, Bu? Ya itu, Pak, kan kalau saya itu biasanya hanya menyajikan gambar, kemudian mungkin mendengarkan sedikit ya karena bahasa atau memutarkan video gitu ya, Pak, ya. Mhm, Jadi mungkin anak-anak yang banyak geraknya tuh, yang kinestetik itu mungkin belum terfasilitasi oleh media pembelajaran yang saya sediakan gitu, Pak. Nah, karena iya, saya ini masih belajar ya, Pak, ya, belum mahir kan. Jadi terkadang itu saya juga masih ketika memberikan materi dengan satu satu gaya belajar gitu, satu media pembelajaran itu kadang mungkin bisa lebih lama dari biasanya gitu dan akhirnya ketika jamnya habis gitu belum semua media saya gunakan gitu, Pak. mhm. Kayak apalagi tuh anak-anak tuh ya, Pak, ya, kadang kalau kita udah mana saya dapat jam terakhir, Pak, kan jam Heeh, terakhir itu kan ya Bapak tahu udah nggak sendiri konsen, Bu, orang ya? iya, udah habis zuhur Iya, kan, Pak, ya, panas-panas, iya, terus iya, udah apa namanya, anak habis makan siang, habis lari-larian, udah ya mhm, Bapak tahu sendiri lah gimana keadaan kelas dengan anak yang puber kan, pasti aromanya itu mhm. udah luar biasa kan, Pak, ya. Nah, Iya, itu bener. Nah, kemudian heeh, ini kalau kendalanya di waktu, Bu, kalau di proses pembelajaran kan Ibu tadi kayaknya udah mulai ada menemukan apa, solusi ya, menemukan jawaban dari teman kan ya. mhm. Kalau untuk soal waktu, jam belajar, kalau memang sekiranya, kurang atau ini nanti bisa kita komunikasikan ke teman-teman,
yang lain gitu kan. Itu untuk waktunya. Ya kalau sekiranya cukup sih tinggal apa tadi untuk metode aja ya, metode caranya ya. Tapi kalau misalnya ini ada nggak cara Ya, yang unggul? Maksudnya yang unggulan, maksudnya yang mungkin ibu benar-benar menguasai 100% atau yang paling enak ibu ajarkan gitu untuk mengatasi ini. hmm, kemarin sih Pak ya, kita kan baru belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah, Nah, saya tuh sudah mencoba menerapkan Pak di pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya tuh pakai yang diferensiasi produk Pak. Nah, di hmm, diferensiasi produk itu, alhamdulillah tuh Pak anak-anak tuh pada semangat, bahkan sebelum waktu yang saya tentukan ya, akhir batas waktu yang saya tentukan, mereka tuh udah pada ngumpulin Pak. Jadi mungkin salah satu itu ya yang harus saya lakukan adalah yaitu belajar lebih mendalami lagi bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, kalau kemarin saya hmm. baru diferensiasi produk, mungkin untuk diferensiasi yang lain perlu saya dalami lagi dan saya praktekkan di kelas gitu ya Pak ya. Iya, itu kan ibu sudah tahu, udah ada tuh ya caranya. Tinggal ibu Mm-mm. tindak lanjutin, maksudnya tinggal kita praktekin lagi nih di kelas. Kalau memang ya kadang-kadang memang apa ya, perlu juga sih kita apa banyak-banyak metode ataupun banyak-banyak cara gitu ya. Heeh. Nah, kemudian kira-kira kalau itu dilaksanakan bagaimana tuh Bu? Yang berdiferensiasi dilaksanakan, bayangannya gimana tuh? Apa ya mungkin makin bagus kali ya atau bagaimana gitu? Ya, bayangan saya sih ketika saya melaksanakan pembelajaran maksimal dengan pembelajaran berdiferensiasi itu pasti grafiknya akan naik ya Pak ya. Dari nilai kemarin misalkan saya acuannya kemarin misalkan masih baru 75%, 70 sampai 75%, mungkin akan naik menjadi 85 sampai 90% apalah kalaupun tidak 100% gitu ya. Tapi paling tidak naik dari grafik sebelumnya gitu Pak. Oh iya ya Bu ya, pasti itu ya. Yang mudah-mudahan bisa berjalan ya Bu ya. Jadi Ya, bisa mengakomodir yang harapannya tadi seperti itu. ketertinggalan itu. Maksudnya biar semangat belajarnya, hasil belajarnya juga bagus Bu ya. Iya, Dengan kan harapannya gitu ya Pak metode ya iya pembelajaran. harapannya. Ya kalau memang itu kan Ibu juga apa sudah kayaknya saya rasa nggak akan sulit ya Bu ya untuk melaksanakan metode itu. Tinggal mungkin kapan Ibu mau mulai, apa misalnya eh, besok atau lusa atau mungkin ya janjian dulu dengan teman-teman bisa sharing. Ya di sekolah kita kan banyak nih Bu ya teman-teman yang juga punya trik, punya metode, punya eh, strategi pembelajaran ya Mhm, gitu. Jadi ibu sharing dulu mungkin ke teman-teman, kemudian kira-kira ibu targetin nih kapan mulainya gitu. mhm. Ya Pak, ya saya harus bikin rencana ya. Jadi kalau sekarang kan pekannya anak-anak tuh lagi pada di LDK nih Pak nih. Jadi kan Hmm, kemungkinan kan pembelajaran saya nanti apa akan tersita ya, maksudnya mereka tidak belajar kan karena ada kegiatan iya. yang lain gitu. Nah, rencananya berarti saya akan masuk kelas setelah LDK itu Pak. Mungkin mereka juga akan lebih semangat gitu ya karena habis pembelajaran di luar gitu kan. Nah, Iya. jadi kira-kira minggu depan lah Pak, awal bulan gitu, saya akan mulai coba lebih mempersiapkan diri dalam masuk kelas gitu ya. Jadi persiapan Ya, lebih lagi. ya itu lebih cepat kan lebih baik Bu ya. Jadi Ibu bisa apa namanya bisa target waktunya. Nah, sebelum itu ya kemumpung nih anak-anak kita juga lagi LDKS kan. Nah, Ibu Hmm, juga masih ada keluangan tuh ya untuk apa namanya bikin alat peraga dan sebagainya Bu ya.
Jadi bisa masih ada jeda waktu. Ya kalaupun memang apa harus secepatnya ya kita laksanakan secepatnya Bu ya. Karena nggak mungkin kan kita biarkan anak-anak kita itu tetap seperti itu, harus ada perubahan Bu ya. Iya, betul Pak. Mm-mm. Jadi eh, saya sudah mendengar Bu ya, atau kita sudah bicara langsung ya. Jadi permasalahan yang ada di sekolah kita, terutama di kelas ibu gitu kan, di kelas 8. Mudah-mudahan dengan ibu menemukan apa solusi yang sudah ibu pikirkan, kemudian ibu laksanakan, ya kita bisa meningkatkan hasil belajarnya ya. Hasil belajarnya, semangatnya, motivasinya gitu ya. Ya mungkin itu Bu ya yang salah satu poin yang saya pengen tahu gitu, makanya saya ajak ngobrol Ibu gitu. Jadi supaya sekolah kita ini lebih maju gitu, lebih bagus sesuai dengan moto daripada visi misi sekolah kita gitu. Ya saya sih berharap semua kompak Bu ya di sekolah kita, kemudian saling silaturahmi, kemudian juga bisa saling tukar pikiran mengenai ide pembelajaran gitu. Ya itu aja Bu ya, saya ucapin terima kasih nih Bu, Ibu udah mau ngobrol dengan saya ya. Semoga apa yang tadi Ya, Ibu sudah bicarakan ke saya bisa ditindaklanjutin dan ada hasil gitu. Ya, Bu ya. baik Pak, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih nih Pak dengan adanya diskusi ini. Jadi saya ada solusi terbayang bagaimana nanti setelah ini ya Pak ya. Setelah Mm-mm. ini saya akan melakukan apa gitu dan untuk tentunya perbaikan proses pembelajaran di sekolah kita. Terima Iya kasih Bu. banyak ya Pak. Ya sama-sama Bu. Ya ruang lebihnya mohon maaf ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.